abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan yang dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ya, ada apa, Nona? Berapa hasil kebun kita pada bulan ini? Wah, pokoknya banyak, Nona. Iya, banyaknya itu berapa? Berapa ya? Nah, 2 kali gunung itu barangkali. 2 gunung? Gunung apa saja? Kan kebunnya tidak ada 1 gunung. Loh, Nona ini bagaimana sih? Kebunnya memang tidak ada 1 gunung, tapi hasilnya mungkin saja kan 2 gunung. Masa iya sih? Bagaimana caranya? Wah, gampang Nona, percaya aja apa kata asing. Mimpi kamu? Loh, kok mimpi? Cubit aja pipi Nona sendiri kalau nggak percaya. Aduh. Katanya kamu lapar, kok kamu malah tidur sih? Enggak, Tutus lagi ngeliat kebun teh itu kok. Ketiduran. Ngapain sih kau pakai lihat-lihat kebun segala? Emangnya nggak boleh? Ran, bisa nggak ya Titus punya kebun? Mana mungkin, halaman rumah kita kan sempit, Tis. Masa iya sih? Aku kan pengen jadi pengusaha di bidang pertanian. Mimpi kamu. Ayo deh, ayah sama ibumu udah nunggu tuh. Katanya tadi kamu lapar. Halo Titis, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Jangan takut dan ragu. Tanyakan saja pada Profesor Mede. Mede, kalau mau jadi pengusaha di bidang pertanian, apakah harus mempunyai lahan yang luas? Tidak harus. Kok tidak harus? Bagaimana caranya? Kan kalau tidak mempunyai lahan yang luas, kita tidak bisa menanam tanaman. Tidak harus. Aduh, kamu ini bagaimana sih? Kok jawabnya tidak harus terus? Kasih tahu dong, tidak harusnya itu kenapa? Oke. Tapi ada syaratnya. Kamu harus kesini dulu. Oke. Tis, kamu tahu tidak ini pohon apa? Tomat, tapi aneh ya. Loh, aneh kenapa? Kok tomat tumbuhnya di dalam plastik sih? Kok bisa ya? Bagaimana caranya? Oh, itu mudah sekali, Tis. Yang kamu sebut plastik itu namanya polybag. Tapi mengenai cara menanam tomat ini, kita bisa lakukan dengan cara hidroponik. Hidroponik? Apaan tuh? Kamu mau tahu caranya? Kita ke sana yuk. Hidroponik berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata hidro yang artinya air dan ponos yang artinya bekerja. Jadi, hidroponik itu artinya pengerjaan air atau bekerja dengan air. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanaman hidroponik? Biasanya, orang bertanam dengan menggunakan tanah, karena tumbuhan memerlukan air dan mineral yang dihisap dari dalam tanah. Nah, dalam hidroponik, tanah tidak dipergunakan lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah air yang ditambah dengan nutrisi atau hara
sebagai bahan makanan bagi tanaman. Apakah hanya dengan air dan nutrisi atau hara tanaman bisa tumbuh? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena selain membutuhkan air, tanaman yang berupa tumbuhan hijau untuk membuat makanannya memerlukan juga butir hijau daun atau klorofil, CO2 dari udara, dan cahaya. Cahaya tidak menjadi masalah karena bisa langsung didapat dari matahari. Begitu juga dengan CO2 yang cukup melimpah di alam bebas. Kebutuhan air dan mineral dapat diberikan langsung dengan sistem hidroponik. Nah, itu berarti bahwa tanah tidak mutlak diperlukan untuk menanam sebuah tanaman. Akan tetapi, walaupun tidak menggunakan tanah, tanaman hidroponik tetap memerlukan media yang dapat menyimpan air untuk kebutuhan hidupnya, seperti arang sekam. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tanaman hidroponik adalah tanaman yang ditanam dengan tidak menggunakan tanah, tetapi dengan menggunakan media lain, seperti serbuk gergaji, pasir, arang sekam, dan lain sebagainya, dengan memberikan air dan nutrien atau hara sebagai bahan makanannya. Lalu, apa keuntungannya bertanam secara hidroponik? Jelas bahwa kalau kita bertanam secara hidroponik, kita tidak memerlukan lahan atau areal tanah yang luas. Karena tanaman hidroponik bisa ditanam di dalam pot atau polybag. Nah, sudah jelas kan, Tis? Sekarang kamu dapat menanam tumbuhan apa saja tanpa harus mempunyai areal tanah atau lahan yang luas. Dan kamu bisa menjadi pengusaha di bidang pertanian, Tis. Kalau yang dimaksud tanaman hidroponik, Titis ngerti, tapi cara menanamnya belum. Maksud kamu? Kan kalau mau jadi pengusaha di bidang pertanian, Titis juga harus tahu dong cara menanamnya. Jadi kamu serius nih mau jadi pengusaha pertanian hidroponik? Siapa takut? Oke, kalau begitu kita coba yuk. Ayo. Nah, sekarang kita akan menanam tanaman hidroponik dengan cara hortitektis. Hortitek. Apa sih itu hortitek? Hortitek itu adalah hortikultura teknologi. Artinya, suatu cara penanaman hidroponik yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai areal tanah yang terbatas di halaman rumahnya, Tis. Seperti Titis maksudnya? Oh iya, halaman rumah kamu kan sempit. Makanya sekarang kita menanam dengan cara hortitek. Caranya? Caranya, kamu mau tahu nih? Nah, kebetulan di sana itu ada sahabat Mede, namanya Pak Yudi. Kamu bisa tanya sama dia tentang persemaian, lalu pembibitan, kemudian penanaman atau pemindahan tanaman, kemudian perawatan, dan panen deh yang terakhir. Silahkan tanya. Kalau gitu, Titis mau tanya ah. Oh iya. Pak Yudi, kalau cara penyemaian itu bagaimana sih? Oh ya, persemaian pertanian secara hidroponik itu pada dasarnya hampir sama dengan persemaian pada lahan-lahan terbuka. Nah, caranya pertama kita siapkan peralatan. Nah, peralatannya pertama adalah baki. Ini baki yang telah dilubangin bawahnya supaya air tidak menggenang. Nah, kemudian setelah itu kita sediakan juga gelas ukur, kemudian cawan atau bisa juga mangkok, kemudian hand sprayer yang telah diisi dengan air,
kemudian kita sediakan juga bahannya. Bahannya benih yang akan kita tanam, kemudian atonik. Nah, kalau atonik ini belinya di mana, Pak? Oh, kalau atonik ini sudah dijual bebas di toko-toko pertanian ada. Nah, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan benih yang akan kita semai. Nah, caranya pertama kita siapkan cawan, terus diisi dengan air murni, air biasa. Kemudian kita beri larutan atonik. Nah, kalau di dosis itu 1 cc per liter. Nah, ini kira-kira 1 tetes karena kemudian diaduk. Setelah diaduk, benih yang akan kita semai kita masukkan ke dalam larutan atonik. Nah, kita aduk. Sambil kita menanti 1-2 jam, kita sediakan dulu medianya. Nah, kita ambil baki yang telah kita isi dengan arang sekam. Kemudian setelah kita isi, kita semprot dengan air sampai basah. Kemudian setelah basah, kita buat alur-alur supaya nanti jejeran benih itu bisa rapi, rata dan rapi. Nah, setelah kita buat alur-alur, perpotongan dari alur-alur ini nanti kita kasih dengan biji. Setelah kita selesai menyemai, kemudian kita tutup kertas medianya. Penutupan ini dilakukan selama 3 hari. Nah, itu tiap pagi dan sore ditutup, disiram. Nah, saya disiram biar kelembapan terjamin. Nah, kemudian setelah umur 10 hari, nah nanti seperti ini jadinya. Setelah itu apa lagi, Pak? Oh, setelah itu, setelah kita selesai melakukan penyemaian, kita pindah ke pembibitan. Kemudian dipindah di polybag kecil. Ini ukurannya 5 cm, diameternya 5 cm. Nah, setelah kita diisi dengan arang sekam, kemudian dipindah. Caranya dengan melubangi. Dilubangin, kemudian ambil 1, dimasukkan. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Nah, di dalam pembibitan ini itu sampai umur 3 minggu. Jadi totalnya dari persemaian sampai kepada pembibitan itu umur 1 bulan. Nah, kemudian setelah 1 bulan kita pindah ke lahan yang lebih luas. Setelah pembibitan umur 1 bulan, baru kita siap untuk penanaman. Nah, dengan cara kita siapkan dulu air yang telah kita laruti dengan bahan pestisida. Nah, pestisida yang kita gunakan yaitu bakterisida dengan fungisida. Nah, jadi kedua pestisida ini kita masukkan ke dalam larutan air ini. Yaitu dosisnya untuk bakterisida itu 1 gram per liter air. Kemudian untuk fungisida itu 1 cc per liter air. Nah, kita masukkan. Nah, kemudian kita aduk sampai rata. Ya, jadi kita aduk. Setelah kita aduk selesai, baru kita membuat lubang tanam dengan cara kita lubangin. Nah, selanjutnya kita ambil tanaman, kemudian kita celup dengan larutan yang telah kita sediakan. Nah, setelah itu siap dibuka polybag dengan menarik ke atas. Nah,
Setelah itu siap untuk ditanam. Nah, kemudian setelah kita selesai, baru penyiraman dilakukan dengan cara drip irigasi. Jadi dengan memasang instalasi ini. Nah, begitu caranya penanaman. Lalu langkah-langkah setelah ini apa lagi, Pak? Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah penalian. Nah, penalian ini bertujuan supaya tanaman ini bisa tumbuh tegak. Nah, kemudian setelah kita selesai mengadakan penalian, yang perlu dilakukan adalah perempelan. Nah, biasanya di dalam setiap ketiak daun, nah kayak di sini, ini ada tumbuh tunas-tunas air. Ini harus dibuang, jadi dirempel sampai 3 bulan. Kemudian setelah 2 bulan nanti jadinya seperti yang di sana. Nah, ini timbul tunas-tunas air, ini nanti dirempel semua. Nah, ini bertujuan supaya energi itu memfokus kepada batang utama sehingga produksinya bagus. Nah, itu untuk perempelan. Nah, perawatan selanjutnya yaitu pengaturan buah. Nah, biasanya ini yang tidak seragam kita buang. Nah, kita pelihara buah yang buahnya relatif seragam. Nah, rata-rata pertandan ini itu 3 sampai 5 buah yang kita pelihara. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan penyemprotan. Ini bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Tralalala trilili, hatiku gembira, riang hati ini karena ku punya cara. Aku jadi pengusaha, bisa keliling dunia, Amerika, Afrika, Paris, Inggris, Cina, sampai Australia. Senangnya hatiku menggapai cita-cita, ku dapat raih mimpiku. Assalamualaikum. Ibu kenapa? Tante sakit apa, Tante? Jangan pada ribut. Ini kan rumah sakit. Nanti orang-orang pada marah loh. Berarti sakit Tante kan parah. Kalau nggak parah, ngapain harus dibawa ke rumah sakit segala? Memang ibu sakit, tapi sakit ibu tidak parah. Ibu hanya sakit kepala. Kata dokter, ibu kecapean. Tidak seperti ibu itu tuh. Kenapa kamu? Kok ngotot begitu matamu? Bu, ibu itu kenapa? Kok tangannya pakai diselangin segala sih? Selang itu untuk menyalurkan cairan makanan yang ada dalam botol infus itu. Cairan makanan. Buat apa? Orang hidup kan perlu makanan. Karena ibu itu sedang sakit, sementara membutuhkan makanan, maka makanannya yang berupa cairan yang ada dalam botol infus itu disalurkan melalui selang itu. Kalau begitu, tanaman juga bisa diberikan makanan melalui botol infus. Benar kamu, Tis. Pemberian makanan pada tanaman hidroponik sama seperti memberikan infus pada orang sakit disebut drip irrigation. Apa drip irrigation? Titus nggak ngerti. Nah, tanaman diberikan air setetes demi setetes sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi air yang terbuang sedikit. Lalu keuntungannya itu apa? Oh,
Oh, keuntungannya banyak sekali. Selain kamu dapat menghemat air, pupuk, dan kualitas buahnya juga akan lebih baik. Cara kerja irigasi tetes itu bagaimana sih? Kamu mau tahu? Itu di samping kamu. Nah, Tis, kamu bisa lihat di sana ada tiang bambu. Tiang bambu ini gunanya untuk menyangga botol infus yang berisi cairan, bahan makanan, atau zat hara yang diberi selang. Nah, cairan ini mudah dibeli di toko-toko pertanian. Cairan bahan makanan pada botol infus disalurkan melalui selang ini yang dimasukkan ke dalam polybag yang sudah steril, Tis. Tentu saja di dalam polybag ini juga harus kita masukkan media lain sebagai pengganti tanah. Misalnya arang sekam. Ini deh, Ya? kalau cairannya habis bagaimana? Oh, kalau cairannya habis, ya kita harus cepat menggantinya. Begitu terus-menerus sampai tanaman menjadi besar, Tis. Kamu bilang Titis nggak bisa jadi pengusaha di bidang pertanian kalau nggak punya lahan yang luas. Kamu salah, Ran. Salah. Iya. Ini buktinya apa? Titis berhasil. Titis punya banyak tanaman. Titis bisa jadi pengusaha di bidang hidroponik. Kamu salah, Ran. Salah. Tralala, tril